Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Kali ini saya Rini Putra Oktaviana akan memimpin jalannya kuliah mandiri kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita panggilkan presenter yang pertama, yaitu Mia Nurtantri untuk dapat menampilkan infografisnya dan dapat menerangkan apa yang hendak dijelaskan terkait materi mitokondria. Kepada Mia, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi mitokondria. Mitokondria, tempat terjadinya respirasi seluler. Proses ini dilakukan dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor atau elektron terakhir untuk membentuk ATP terhadap di hampir seluruh sel eukariotik. Memiliki membran ganda, membran luar, dan membran dalam yang melipat membentuk krista. Untuk selengkapnya, mari kita lihat infografis berikut. Beberapa tahapan respirasi seluler dikatalisis di dalam matriks mitokondria krista memiliki permukaan yang luas bagi enzim yang mensintesis ATP. Dapat dilihat pada gambar bahwa yang pertama itu irisan tomografi melalui peta 3 dimensi. Mitokondria jantung tikus yang ditentukan oleh tomografi mikroskop elektron. Membran luar menyelimuti membran batas dalam. Membran bagian dalam sangat terlipat menjadi krista pipih berbentuk tabung yang merambah matriks. Lalu, matriks padat yang mengandung sebagian besar protein mitokondria, tampak gelap di mikroskop elektron, seperti yang ada pada gambar. Sedangkan ruang antar membran dan ruang krista tampak terang karena kandungan protein kekuatannya. Lalu membran batas dalam mengikuti membran luar secara dekat pada jarak 20 nm. Membran dalam berubah tajam di persimpangan krista. Lalu selanjutnya ada persamaan antara mitokondria dan kloroplast dengan bakteri. Keduanya memiliki membran ganda mengandung ribosom dan molekul DNA sirkuler, mampu tumbuh dan berkembang secara independen di dalam sel. Lalu selanjutnya ada mekanisme kerja mitokondria. Proses rantai transport elektron yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama glikolisis, yang kedua reaksi antara transisi, DOAP, atau dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Lalu ada siklus Krebs, yang terakhir ada transport elektron. Baik, selanjutnya ada tahapan glikolisis, terlihat pada gambar. Lalu ada reaksi antara transisi dan atau DOAP, lalu siklus Krebs. Selanjutnya ada teori endosimbiosis. Lalu selanjutnya, ini transport elektron merupakan proses rantai ion-ion seperti NADH+, H+, dan FADH2 yang telah dihasilkan dari proses sebelumnya akan dibawa ke krista mitokondria. Kedua ion ini akan berikatan dengan oksigen yang sudah ada di krista. Kemudian akan terjadi reaksi kimia sebagai berikut.
10 NADH plus H plus 5 O2 menjadi 10 NAD plus ditambah 10 H2O ditambah 30 ATP. Lalu di bawahnya 2 FADH2 plus O2 menjadi 2 FAD plus ditambah 2 H2O ditambah 4 ATP. Lalu hasilnya 12 H2O 34 ATP. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Mia Nurtantri yang telah menjelaskan materinya. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan untuk Mia Nurtantri? Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Izin bertanya, Silakan Jilan Zahwa Salsabila terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 izin bertanya kepada Mia. Pada membran ganda mitokondria itu membran luar dan membran dalam yang melipat membentuk kristal. Pertanyaan saya, bagaimana proses pelipatan dalam membentuk kristal tersebut dan apa fungsi kristal tersebut? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jilan, mohon untuk pertanyaannya diketik di chat box saja agar yang presentasi bisa mencatatnya ya. Baik, selanjutnya tadi ada dari siapa tadi? Izin bertanya, moderator. Oh, baik, Nurul Syafika. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Syafika. Izin bertanya kepada Mia Nurtantri. Jadi tadi ada teori endosimbion. Bagaimana teori endosimbion ini tentang asal-usul mitokondria dan kloroplas dalam sel eukariotik? Apakah ada perbedaan atau persamaan antara mitokondria dan kloroplas menurut teori ini? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, dibatasi saja ya pertanyaannya untuk satu orang presenter, hanya menerima paling banyak 3 karena keterbatasan waktu. Pertanyaan terakhir. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Ramayanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayanti, saya dari kelompok 2, izin bertanya. Jadi, mitokondria adalah tempat terjadinya respirasi seluler. Prosesnya dilakukan dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor dan elektrod terakhir untuk membentuk ATP-nya. Nah, bisakah kelompok penyaji menjelaskan kepada saya bagaimana cara oksigen dan elektron ini dapat membentuk ATP tersebut? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada presenter yang pertama, Mia Nurtantri, telah mendapat 3 pertanyaan. Maka akan kita keep dulu ya pertanyaannya. Kita berikan waktu kepada Mia untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan teman-teman yang lain. Kita beralih ke presenter selanjutnya. Atas nama siapa? Atas nama Cahaya Darlianti. Kepada Cahaya Darlianti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan infografis saya mengenai struktur dan fungsi mitokondria. Seperti yang kita ketahui, bahwa mitokondria merupakan organel terbesar yang terdapat dalam sel. Terkadang sel-sel tentu dapat memiliki mitokondria yang mencapai 25% dari total volume sitoplasmanya. Adapun berikut struktur dan fungsi dari mitokondria. Yang pertama yaitu mengenai
mekanisme kerja mitokondria. Prosesnya yaitu dengan rantai transport yang terdiri dengan rantai transport elektron yang terdiri dari 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan glikolisis. Tahapan kedua yaitu reaksi antara atau transisi atau DOAP yang kepanjangannya yaitu dekarboksilasi oksidatif asam piruvat. Selanjutnya ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan yang terakhir ada transport elektron atau terjadi di bagian krista mitokondria. Struktur mitokondria sendiri terdiri dari 2 membran, yaitu membran luar yang nampak halus serta membran dalam yang berlekuk dan disebut dengan kristae. Adapun bagian-bagian dari mitokondria yaitu seperti yang terlihat pada gambar, yaitu terdapat lamela yang terdiri dari membran dalam, batas membran dalam, membran krista, matriks krista. Selanjutnya ada antar membran, yaitu terdiri dari ruang antar krista, ruang tepian. Yang selanjutnya membran luar, porin, DNA mitokondria, granula, matriks, ribosom, dan ATP sintase. Selanjutnya ada fungsi mitokondria, di mana fungsi mitokondria yang utama yaitu sebagai produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme energi untuk menghasilkan ROS dan homeostasis CA. Yang terakhir ada mekanisme kerja kloroplas. Seperti yang kita ketahui bahwa kloroplas dan mitokondria ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun kloroplas mengalami mekanisme dengan 2 cara, yaitu reaksi terang dan gelap. Seperti yang dijelaskan pada minggu kemarin, bahwa reaksi terang membutuhkan cahaya dan H2O untuk kemudian melakukan prosesnya hingga menghasilkan NADH dan ATP. Kemudian NADH dan ATP tersebut digunakan oleh siklus Kelvin atau reaksi gelap hingga menghasilkan reaksi terakhirnya, yaitu hasil akhirnya yaitu sugars, fats, amino acid. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cahaya Darlianti yang telah menjelaskan infografisnya tadi terkait mitokondria. Sama juga, apakah dari teman-teman ada pertanyaan terkait penjelasan dari Cahaya Darlianti? Izin bertanya. Aisyah Aryuni, silahkan kepada Aisyah. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin bertanya kepada Cahaya Darlianti. Tadi telah dijelaskan ya sama seperti Minya tadi, dalam mitokondria ini juga terdapat membran bagian dalam yang memiliki banyak lipatan ke dalam yang berlepu-lepu. Nah, membran ini disebut krista. Nah, pertanyaan saya, bisakah kelompok penyaji menjelaskan bagaimana peran dari krista ini dalam mitokondria dan apakah krista ini dapat memproduksi ATP dalam mitokondria? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harap dicatat di chat box ya, Aish. Lalu, untuk pertanyaan selanjutnya. Tanya Amalia Salmi. Saya persilakan kepada Amalia Salmi terlebih dahulu, Sulis, karena sepertinya tadi beliau bertanya terlebih dahulu. Baik, silakan Amalia Salmi. Baik, terima kasih Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Salmi dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Cahaya mengenai tadi di situ disebutkan bahwa fungsi utama dari mitokondria adalah produksi ATP. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa mitokondria yang bertanggung jawab atas produksi ATP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya tadi kalau tidak salah Sulis ya. Baik, Sulis silahkan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dijelaskan ada mekanisme kerja kloroplas. Lalu di situ kan hanya menampilkan gambarnya saja. Lalu bagaimana proses mekanisme kerja kloroplas tersebut dari gambar itu? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Sekali lagi saya ingatkan harap dicatat di chat box kita. Lalu untuk kita berikan waktu kepada Cahaya Darlianti juga untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka kita akan beralih ke presenter selanjutnya, yaitu Ubaidillah Akbar. Kepada Ubaidillah Akbar, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ubaidillah Akbar dari kelompok 4. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan infografis saya mengenai materi yaitu organel sel berupa mitokondria. Nah, berbicara mitokondria ini adalah salah satu organel sel yang berperan sekaligus berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi seluler. Artinya yaitu proses pembentukan energi. Respirasi itu adalah proses pembentukan energi dalam bentuk ATP dengan cara memecah molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul lebih sederhana. Nah, respirasi seluler sendiri adalah proses menghasilkan energi yang terjadi pada tingkat sel. Nah, lalu mitokondria ini sendiri juga terdapat di hampir seluruh sel eukariotik. Nah, berikutnya untuk struktur mitokondria sebagai berikut. Nah, berbicara mengenai struktur mitokondria, mitokondria sendiri memiliki persamaan struktur dengan salah satu organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan dan alga. Okay. Struktur yang dimaksud adalah kloroplas. Nah, jadi struktur yang dimaksud itu adalah membran. Baik mitokondria maupun kloroplas sama-sama memiliki membran ganda yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Nah, membran dalamnya ini berupa lipatan ke dalam yang membentuk krista. Nah, krista sendiri adalah lipatan pada membran dalam mitokondria. Nah, fungsinya sendiri krista ini adalah sebagai perluasan membran supaya lebih fleksibel karena isi dari matriks mitokondria itu berupa materi genetik yaitu DNA mitokondria berkembang jadi lebih banyak sehingga membutuhkan tempat yang lebih luas sehingga diperlukan perluasan hingga akhirnya menjadi lebih fleksibel dan muat. Mengenai matriks itu adalah sebuah ruang pada membran dalam mitokondria ya. Nah, yang berisi salah satunya yaitu DNA mitokondria, ribosom, dan juga partikel ATP sintase. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang antarmembran. Ruang antarmembran ini sesuai namanya adalah sebuah ruang yang terletak di antara membran luar dan membran dalam pada mitokondria. Nah, selanjutnya itu ada ribosom. Ribosom sendiri seperti yang kita ketahui berfungsi sebagai atau berperan sebagai sintesis protein. Selanjutnya ada partikel ATP sintase. Ini merupakan enzim yang mengkatalis pembentukan ATP melalui proses atau reaksi fosforilasi oksidatif. Lalu ada granula. Granula ini berupa kantung-kantung kecil yang berfungsi sebagai tempat menyimpan energi yang akan digunakan. Lalu ada DNA mitokondria. Seperti yang kita tahu, DNA ini adalah pembawa informasi genetik dari indukan ke anakan yang menginstruksikan pembentukan ciri dan sifat dari indukan ke anak.
Baik, selanjutnya berbicara mengenai persamaan antara mitokondria dan kloroplas, seperti yang telah salah satunya saya singgung sebelumnya, yaitu persamaan dari membrannya, yaitu sama-sama memiliki membran ganda yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Nah, persamaan antara mitokondria dan kloroplas berikutnya adalah memiliki ribosom dan juga DNA sirkuler, artinya DNA-nya ini berbentuk bulat seperti cincin. Lalu yang ketiga, dapat tumbuh dan berkembang secara independen di dalam sel. Artinya, mitokondria ini tidak terlepas dari keberadaan DNA pada mitokondria ini. Kita tahu bahwa DNA ini membawa informasi genetik dari indukan ke anakan yang menginstruksikan pembentukan ciri fisik pertumbuhan maupun perkembangan pada mitokondria, sehingga mitokondria ini dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh adanya nukleus atau inti sel. Nah, berikutnya ada sebuah teori yang melatar belakangi mengenai mitokondria dan kloroplas ini. Bella, boleh tolong dibukakan PPT Bapak Adam yang mengenai teori endosimbion. Yang gambarnya. Baik, teori ini, berdasarkan teori ini mengatakan bahwa dahulu nenek moyang sel eukariotik atau yang disebut juga sel inang, menelan sebuah sel prokariotik non fotosintetik atau yang kita kenal sekarang sebagai mitokondria tersebut. Nah, selanjutnya sel prokariotik non fotosintetik itu membentuk hubungan endosimbion dengan sel inangnya, yaitu berupa sel nenek moyang sel eukariotik ini. Nah, berikutnya sel inang atau nenek moyang sel eukariotik ini melebur menjadi satu dengan endosimbion yang tadi berupa mitokondria, hingga akhirnya membentuk suatu organisme tunggal, yaitu sel eukariotik dengan mitokondria. Lalu ada juga nenek moyang sel eukariotik yang menelan sel prokariotik fotosintetik, sehingga sel tersebut memiliki organel yang disebut dengan kloroplas. Berikutnya, boleh dibuka mengenai tahapan-tahapannya, Bella? Yang bagian halaman 28. Mohon maaf, halaman berapa, Bay? 2. Baik, mekanisme metabolisme yang terjadi pada mitokondria ini terjadi dalam 4 tahapan. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan juga ATP. Nah, glikolisis ini terjadi di sitoplasma ya. Nah, seperti pada gambar terlihat bahwa asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis, proses glikolisis bersamaan dengan asam lemak memasuki mitokondria untuk memasuki tahap selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi pada di dalam matriks mitokondria. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini sendiri adalah berfungsi
memecah molekul asam pirufat menjadi asetil koenzim A dengan menghasilkan NADH dan juga melepaskan CO2. Nah, yang selanjutnya asetil koenzim A ini akan memasuki siklus Krebs atau yang disebut juga dengan siklus asam sitrat. Nah, tahap ini berfungsi untuk menghasilkan energi atau ATP dan menghasilkan senyawa antara yang akan digunakan untuk mensintesis senyawa lainnya. Siklus asam sitrat ini atau siklus Krebs ini sendiri terjadi juga di dalam matriks mitokondria. Nah, dari dua molekul atau dua senyawa asetil koenzim A yang masuk ke dalam siklus akan menghasilkan hasil akhir, yaitu berupa 2 ATP, 2 FADH2, 4 CO2, dan 6 NADH. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu sistem transport elektron. Pada tahap ini terjadi pada membran dalam mitokondria. Setiap transport elektron akan mengoksidasi senyawa NADH dan FADH2 yang telah dihasilkan oleh siklus sebelumnya atau tahapan sebelumnya. Mengoksidasi sendiri itu adalah proses mengikat oksigen. Jadi selanjutnya elektron tersebut diteruskan ke kompleks pertama dari rantai transport elektron tersebut. Nah, elektron-elektron ini akan melewati rantai transport elektron melalui dalam krista atau pada membran dalam mitokondria. Nah, pada tahap transport elektron ini akan menghasilkan grana proton, yaitu adalah perbedaan konsentrasi ion H+ pada sisi berlawanan dari membran dalam mitokondria. Hal inilah yang mendorong produksi ATP oleh enzim ATP sintase sehingga dihasilkanlah ATP. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ubaidillah Akbar yang telah menjelaskan materi mitokondria sama tadi. Lalu kita tutup dulu ya teman-teman dan dapat join lagi karena waktu Zoom kita sepertinya akan berakhir. Silakan teman-teman tetap standby dan nanti langsung bergabung kembali. Sekian. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait penjelasan Ubaidillah Akbar, saya persilakan. Izin bertanya, Baik, silakan Fadinda. Baik, terima kasih. Terkait penjelasan dari saudara Ubaidillah, mitokondria ini memiliki struktur yang sama dengan kloroplas, yaitu sama-sama memiliki membran. Nah, pada materi minggu lalu kita telah belajar terkait materi kloroplas, dan di sana kita sudah memperhatikan terkait perbandingan dari bentuk kloroplas dan mitokondria sendiri. Nah, pada mitokondria sendiri ini, bagian membran dalamnya ini membentuk melipat suatu krista. Nah, kalau kita perhatikan dari perbandingan minggu lalu, kenapa lipatan pada krista mitokondria ini lebih besar daripada kloroplas, dan apa fungsi dari lipatan yang begitu besar dan begitu banyak pada mitokondria sendiri? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadinda. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Baik, Ruzi Maisarah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 izin bertanya kepada penyaji. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa
terdapat kesamaan antara mitokondria juga kloroplas. Nah, pertanyaan saya ini hampir juga sama dengan Kak Dinda. Jadi saya bertanya juga mengenai bagaimanakah perbandingan antara struktur mitokondria dan kloroplas. Karena sudah dijelaskan bahwa terdapat kesamaan antara mitokondria dan juga kloroplas. Nah, bagaimana perbandingan dari struktur mitokondria dan kloroplas? Bisakah penyaji menjelaskannya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ruzi Mesaro. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Enggak, tempatnya udah sensitif. Baik, karena saya rasa tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka kita lanjutkan dulu ke presenter berikutnya. Dan sekaligus memberikan waktu kepada Ubaidillah Akbar untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Baik, presenter yang terakhir ada Ninisa Cahya Pratiwi. Kepada Ninisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Reni. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi mitokondria. Apa sih mitokondria itu? Nah, jadi mitokondria itu, maaf ya ini kekecilan gambarnya, jadi saya jelasin ini aja. Jadi mitokondria itu adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan sebagian besarnya di eukariotik. Tapi di prokariotik juga ada, cuman di eukariotik itu dominannya lebih banyak gitu. Organel ini juga bisa sebagai sumber energi. Kenapa? Karena organel ini tuh menghasilkan sebagian besar suplai adenosina. Itu energi ya. Kemudian mitokondria itu mempunyai dua lapisan. Ada dua lapisan yaitu ada lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Titik lapisan membran dalam itu berada dalam wujud lipatan-lipatan yang disebut dengan matriks, di mana sebagian mineral terdapat di titik sel yang mempunyai banyak mitokondria, misalnya pada jantung, pada hati, atau pada otot. Bella bisa ditampilkan mengenai struktur mitokondria. Yang foto itu Bella, yang foto mitokondrianya aja. Udah belum, Wi? Kayaknya sih belum. Ini masih struktur, ini masih infografisnya. Bentar. Oke, maaf ya ini gambar saya screenshot tadi, biar kelihatan jelas aja gitu. Jadi struktur mitokondria itu ada 4, yaitu ada membran dalam, membran luar, ruang antar membran, dan matrik. Matrik itu terletak di antara membran luar, di anggota dalam membran. Nah, mitokondria itu tadi kan ada membran luar. Membran luar itu terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeable terhadap molekul-molekul kecil. Kira-kira yang berukuran sekitar 6.000 Dalton. 6.000 Dalton. Dalam hal ini membran luar ini mitokondria mirip membran luar bakteri gram negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam babak transport lipid ke matriks untuk menghasilkan asetil koenzim A. Kemudian ada membran dalam. Membran dalam itu kurang permeable dibandingkan membran luar karena terdiri hanya 20
lipid dan 80% protein. Bisa dilihat ya membran dalam itu, membran luarnya yang itu ada penjelasannya di sampingnya. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Luas permukaan ini meningkat sangat tinggi diakibatkan banyaknya lipatan yang menonjol ke dalam matriks, disebut dengan krista. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilisasi oksidatif. ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melalui membran dalam. Kemudian ada ruang antar membran, itu terletak di selang membran luar dan membran dalam. Ini yang di bagian kanan atas. Dalam merupakan tempat berlanjutnya reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi oksidasi asam lemak. Di dalam matriks mitokondria terdapat materi genetik yang dikenal dengan mitokondria, ribosom, ATP, ADP, fosfat, inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Balik lagi ke yang tadi, Bella. Kita bahas fungsi mitokondria dulu ya, baru persamaan itu. Jadi, fungsi mitokondria itu, peran utamanya itu merupakan sebagai pabrik energi yang menghasilkan energi dalam wujud ATP. Metabolisme karbohidrat akan habis di mitokondria ketika piruvat ditransport dan dioksidasi dalam oksigen menjadi CO2 dan cairan. Energi yang dihasilkan sangat efisien, yaitu lebih kurang 30 molekul ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang dioksidasi. Sedangkan dalam babak glikosis hanya dihasilkan 2 molekul ATP. Babak pembentukan energi atau yang dikenal sebagai fosforilasi oksidatif terdiri atas 5 tahapan reaksi enzimatis yang melibatkan kompleks enzim yang terdapat pada membran anggota dalam mitokondria. Babak pembentukan ATP melibatkan babak transfer elektron dengan bantuan 4 kompleks enzim yang terdiri dari kompleks 1, NADH dehidrogenase, kompleks 2 itu suksinat dehidrogenase, kompleks 3 koenzim Q sitokrom C reduktase, kompleks 4 itu sitokrom oksidase. Dan juga dengan bantuan ATP sintase dan adenin nukleotida transfolator. Kemudian mengenai persamaan kloroplas dan mitokondria. Coba dibuka yang satu lagi, Bella, gambarnya. Nah, kalau dilihat dari gambar, sudah terlihat ya mana yang sama, mana yang beda. Bentuknya juga hampir sama, tapi beda lah ya, antara kloroplas dengan mitokondria. Selain dari gambar ini, itu yang bawah ya bedanya. Yang atas tuh membran luar, membran dalam itu sama. Selain itu, persamaan mitokondria dengan kloroplas itu adalah memiliki 2 lapisan membran, memiliki DNA-nya masing-masing. Kemudian kalau perbedaan itu ada proses biologisnya. Proses biologis di mitokondria itu terjadi suatu proses yang dinamakan sebagai katabolisme. Katabolisme sendiri merupakan salah satu bentuk
penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan melepaskan ATP. Untuk memecah molekul kompleks dibutuhkan satu energi, biasanya energi tersebut dalam bentuk panas, agar atom-atom di dalam suatu molekul itu mampu bergerak. Pada proses katabolisme ini akan memecah dan menghasilkan energi dengan mengubah produk menjadi molekul sederhana. Kecuali untuk beberapa molekul yang dimiliki high energy bound seperti ATP yang menyebabkan pelepasan ATP menjadi energi panas. Sedangkan di kloroplast itu terjadi anabolisme dengan bantuan sejumlah ATP. Pembentukan senyawa kompleks seperti pada proses fotosintesis menghasilkan molekul gliseroldehyda 3-fosfat. Itu bersifat kontras apabila dibandingkan dengan mitokondria. Kemudian perbedaan lainnya adalah pigmen. Kalau untuk mitokondria itu tidak membutuhkan pigmen karena proses ini yang tidak membutuhkan pigmen saat menangkap gelombang foton. Tapi kalau di kloroplast itu memiliki dua jenis klorofil, yaitu ada klorofil A dan B. Kedua klorofil itu teroksidasi dan melepaskan elektron di mana klorofil B akan mentransfer elektronnya ke klorofil A. Untuk pigmennya sendiri itu memiliki 3 jenis pigmen, yaitu klorofil diklasifikasikan menjadi 9 yang ada di dalam, yaitu klorofil A, B, C, D, E, bakterioklorofil, AB cloborium, klorofil 650, dan cloborium karotenoid terbagi atas 2, yaitu ada beta karoten dan non-likopen dan juga biliprotein. Kemudian yang terakhir itu perbedaannya adalah keberadaannya. Kloroplast itu terdapat di semua jenis organisme fotosintetik, sedangkan mitokondria tidak. Balik lagi Bella ke infografisnya. Untuk mekanisme kerja itu ada proses rantai transfer elektron yang terdiri dari glikolisis, dekarbosilasi, oksidatif asam sirupat, siklus Krebs, dan transfer elektron. Itu sudah dijelaskan di gambar yang di bawah ya teman-teman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah di antara teman-teman ada yang ingin bertanya terkait penjelasan dari Nisa? Izin bertanya, Pak. Baik, bertanya. Baik, silakan Puspita Aisyah Indratika. Baik, perkenalkan nama saya Puspita Aisyah Indratika dari kelompok 5. Izin bertanya kepada Nisa. Seperti yang kita ketahui bahwa mitokondria adalah salah satu organel di dalam sel yang memiliki tugas utama menghasilkan energi. Nah, pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika mitokondria ini mengalami kerusakan? Dan apakah mitokondria yang mengalami kerusakan ini bisa diperbaiki? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puspita Aisyah Indratika yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Apakah ada lagi di antara teman-teman yang ingin bertanya terkait penjelasan dari Nisa Cahaya Pratiwi? Baik, atas nama siapa? Lisa Meisinta. Baik, kepada Lisa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba bertanya kepada Nisa. Tadi sudah dijelaskan bahwa struktur mitokondria, kalau tidak salah tadi ada 4, yaitu matriks, membran luar, membran dalam, serta
ruang antar membran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kerja serta peranan dari struktur mitokondria tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Lisa Mesinta yang bertanya. Apakah ada di antara teman-teman lagi yang ingin bertanya? Baik, karena saya rasa tidak ada, maka akan kita tutup dulu dan kita berikan waktu kepada rekan kita Nisa Cahaya Pratiwi untuk memikirkan jawabannya. Nah, kita kembali ke presenter yang pertama, yaitu atas nama Mia Nutrantri untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah diajukan kepada beliau. Dan bagi teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, juga boleh ya. Baik, silakan Mia Nutrantri. Baik, terima kasih moderator. Saya Mia Nutrantri akan menjawab pertanyaan dari Nurul Safika. Pertanyaannya itu, bagaimana teori endosimbion tentang asal-usul mitokondria dan kloroplas dalam sel eukariotik? Lalu, apakah perbedaan dan persamaan mitokondria dengan kloroplas menurut teori ini? Nah, teori endosimbion tentang asal-usul mitokondria dan kloroplas dalam sel eukariotik. Menurut teori ini, nenek moyang yang diusulkan dalam mitokondria adalah oksigen menggunakan prokariota non-fotosintetik, sedangkan nenek moyang yang diusulkan dari kloroplas adalah prokariota fotosintesis. Lalu persamaan antara keduanya ialah sistem membran internal menunjukkan adanya struktur yang serupa dengan mitokondria yang berisi faktor penggandeng atau karir dengan ATP-ase. Keduanya berlangsung peristiwa kemiosmosis. Seperti membran luar pada mitokondria, membran luar kloroplas juga mengandung porin yang menyebabkan membran ini permeabel terhadap molekul dengan ukuran 10.000 Dalton. Dilihat dari permeabilitasnya, fungsi dari membran luar kloroplas dan mitokondria mempunyai persamaan. Seperti dengan mitokondria, kloroplas mengandung molekul DNA sirkuler dan ribosom, dan juga memiliki genom sendiri. Seperti halnya mitokondria, kloroplas juga terbentuk melalui endosimbiosis. Melihat persamaan antara mitokondria dan kloroplas ini, ada yang menganggap bahwa keduanya telah berevolusi dari bakteri simbiotik kecil yang disebut dengan teori endosimbiosis. Lalu, perbedaan antara keduanya ialah kloroplas lebih besar dan lebih kompleks dari mitokondria. Kloroplas memakai cahaya untuk menghasilkan ATP dan gula, sedangkan untuk mitokondria memakai gula untuk menghasilkan ATP. Kloroplas ditemukan dalam organisme eukariotik fotosintetik, misalnya dalam tanaman dan ganggang hijau. Sedangkan untuk mitokondria terdapat di setiap organisme eukariotik. Lalu mitokondria mempunyai matriks dan kloroplas memiliki stoma. Tidak sama dengan mitokondria, kloroplas mengandung pigmen yang disebut dengan klorofil dan distilakoid. Tidak sama kloroplas yang membran bagian dalamnya. Untuk mitokondria, membran dalam dilipat untuk membentuk kristal. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih Mia atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Baik, mohon maaf sebelumnya, apakah ada di antara teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, karena tidak ada, silakan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mia.
Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mia. Di sini saya akan membantu Mia menjawab pertanyaan dari Jilan mengenai bagaimana proses pelipatan dalam pembentukan krista dan apa fungsi dari krista tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana proses pelipatan dalam membentuk krista. Nah, seperti yang kita ketahui, krista adalah lipatan membran dalam mitokondria. Nah, lipatan ini meningkatkan luas permukaan membran dalam dan memungkinkan untuk produksi yang lebih cepat dari ATP karena ada lebih banyak tempat untuk melakukan proses. Selanjutnya, bagaimana pembentukan pelipatan krista dalam mitokondria tersebut? Jadi, membran krista dalam melakukan pelipatan akan membentuk ke dalam berinvaginasi ke tubuli atau sakulus kantong yang berpenetrasi ke dalam matriks mitokondria yang disebut dengan krista. Nah, krista ini dapat berubah bentuk sesuai dengan kegiatan sel. Ketika sel dalam keadaan istirahat, permukaan krista akan menjadi lebih lapang dan kurang berlekuk. Gambaran ini disebut dengan ortodoks. Sebaliknya, ketika sel sedang giat beraktivitas, maka krista akan memberikan gambaran yang banyak berlekuk dan matriks akan menjadi sempit. Gambaran ini disebut dengan kondenser. Untuk fungsi dari krista akan dilanjutkan oleh teman saya Puspita. Pada Puspita saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Di sini saya akan membantu Mia dan Aisyah untuk menjawab pertanyaan dari Jilan. Pertanyaannya yaitu, apa fungsi krista pada mitokondria? Fungsi krista pada mitokondria terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, fungsinya yaitu untuk membentuk kantong vesikula yang digunakan untuk sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar kantong kecil yang berisi enzim dan bahan-bahan lainnya. Lalu yang kedua, tempat terjadinya sintesis polisakarida seperti selulosa, mukus, hemiselulosa, dan pektin atau penyusun dinding sel tumbuhan. Lalu yang ketiga, membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel seperti glikoprotein, karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu yang keempat, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur, pada sel telur, dan lisosom. Lalu yang terakhir fungsinya yaitu sebagai pembentuk membran plasma. Sekian tambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena sudah dijawab, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, silakan untuk lanjut ke persoalan yang terakhir. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibantu jawab oleh Arifah. Beda, terima kasih kepada Mia Nurtanti. Bisakah mencoba share screen-nya untuk penunjuk gambar? Kok ini? Kok itu sih? Nah, di situ itu adalah proses yang dimaksud Damayanti tadi, bagaimana cara memproses oksigen menjadi ATP. Nah, itu disebut fosforilisasi oksidatif. Nah, ini adalah pertukaran oksigen menjadi ATP ya. Nah,
Rantai transport elektron dalam mitokondria merupakan terdapat terjadinya fosforilasi oksidatif pada eukariota, NADH dan subkinat yang dihasilkan pada siklus asam sitrat dioksidasi, melepaskan energi untuk digunakan untuk ATP sintase. Nah, fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan pengguna energi yang dilepaskan oleh oksidasi nuklein untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Walaupun banyak bentuk kehidupan di bumi menggunakan berbagai jenis nuklein, hampir semua organisme menjalankan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Oleh karena efisiensi proses mendapatkan energi dibandingkan dengan proses fermentasi alternatif lainnya seperti gliolisis anaerobik. Menurut teori kemosmotik yang dicetuskan oleh Peter Mitchell, energi dilepaskan dari reaksi oksidatif pada substrat pendonor elektron, baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik. Perlahan disimpan dalam bentuk potensial elektrokemis sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi terdapat molekul adenosina di fosfat dengan molekul elektron yang melekat pada molekul sisi dalam kompleks 4, rantai transport elektron akan digunakan oleh kompleks 5 untuk menarik ion H+ dari sitoplasma menuju berbagai mitokondria sisi luar, disebut konflik kemiosmotik yang menyebabkan kemiosmosis, yaitu difusi ion A+ melalui ATP sintase ke dalam mitokondria yang berlawanan dengan arah ganda pH, dan area dengan energi potensial elektrokimiawi lebih rendah menuju matrik dengan energi potensial lebih tinggi. Proses konflik-kemiosmosis juga berpengaruh pada kombinasi ganda pH dan potensial listrik di sepanjang merba yang disebut gerak foton. Dari teori ini, keseluruhan reaksi kemudian disebut fosforilasi oksidatif. Nah, itu yang teori sudah jelaskan itu disebut dengan fosforilasi oksidatif pada gambar ini. Awal titase dimulai dari elektron yang dihasilkan oleh siklus asam sitrat yang ditransfer ke senyawa. Yang pertama itu NADH+ yang berada di dalam matris mitokondria. Setelah menerima elektron, NADH+ akan bereaksi menjadi NADH dan ion H+. Kemudian mendonorkan elektron ke rantai transport elektron kompleks 1. Dan FAD yang berada di dalam rantai transport elektron kompleks 2. FAD akan menerima 2 elektron, kemudian bereaksi menjadi FADH2 melalui reaksi redoks. Waduk fosforilasi oksidatif adalah bagian pita metabolisme yang menghasilkan spesies oksigen reaktif seperti superoksida dan hidrogen peroksida pada kompleks 1. Hal ini dapat mengakibatkan pembentukan radia bebas, merusak sel tubuh, dan kemungkinan juga menyebabkan penuaan. Enzim-enzim terlihat dalam lintasan metabolisme ini juga merupakan target dari banyak obat dan racun yang dapat menghambat aktivitas enzim. Sekian cukup jawaban kami. Apakah itu jelas, Ramayanti? Baik, terima kasih Arifah. Ya, sama-sama. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, maka lanjutkan kepada presenter yang kedua, yaitu Cahaya Darlianti. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sulis mengenai bagaimana proses mekanisme kloroplas. Baik, Bella bisa minta tolong untuk share screen-kan mekanisme kloroplasnya. Sebentar aja ya. Iya.
Mohon maaf, mengapa tidak dilanjutkan? Saya tunggu share screen dari Bella. Ren, mohon maaf. Mohon Ada maaf apa? ya, bentar. Lagi download gambarnya, Iya. lagi buka WA. Oh, baik-baik. Baik, terima kasih Bella. Baik, di sini bisa kalian lihat proses dari mekanisme dalam kloroplas. Adapun mekanisme yang pertama yaitu ada reaksi terang, di mana pada reaksi terang ini terjadi dengan dua fotosistem. Fotosistem pertama akan menangkap foton yang kemudian menyebabkan elektron di dalamnya menjadi tereksitasi. Kemudian terbentuklah elektron ion H positif dan O2. Yang ion O2 tersebut akan dilepaskan kembali ke udara. Dari elektron tadi, elektron hasil pemecahan molekul air tadi akan masuk ke dalam fotosistem 2, di mana akan diterima oleh akseptor elektron yang kemudian diangkut menuju kompleks sitokrom, sehingga terjadilah peningkatan energi. Energi tersebutlah yang digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP atau adenosine trifosfat. Elektron dari sitokrom tadi diangkut menuju fotosistem 1, lalu ke akseptor elektron berikutnya. Elektron akan diterima oleh senyawa NADP yang hal ini mengakibatkan terikatnya ion H positif hasil fotolisis air oleh NADP. Pengangkutan elektron ini akan disebut dengan transport elektron non-siklik. Elektron dari fotosistem 1 akan diangkut menuju akseptor elektron menuju kompleks sitokrom. Lalu kemudian kembali ke fotosistem 1. Proses ini berlaku jika kebutuhan ATP kurang mencukupi. Dari beberapa penjelasan di atas, maka menghasilkanlah NADPH2 dan O2 dan ATP. Selanjutnya reaksi gelap, di mana pada reaksi ini terjadi pengikatan CO2 oleh enzim RUBP yang mempunyai 5 atom C membentuk 2 molekul PGA dengan 3 atom C. Reduksi PGA menjadi PGAL menggunakan hasil dari reaksi terang tadi, yaitu ATP dan NADPH2 yang berasal dari reaksi terang, kemudian berlangsung maaf sebelumnya. Maaf sebelumnya karena terputus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai reaksi gelap, di mana pada reaksi gelap terjadi reduksi PGAL menjadi PGA. Terjadi reduksi PGA menjadi PGAL yang menggunakan hasil dari reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Setelah berlangsung 6 siklus, pembentukan PGAL akan dihasilkannya 12 PGAL, yang 2-nya akan digunakan untuk membentuk glukosa dengan 6 atom C, dan 10 PGAL digunakan untuk membentuk kembali molekul RUBP. Total energi yang dibutuhkan sebanyak 18 ATP. Dari hasil reaksi gelap ini terbentuklah asam amino, gula, dan fatty acid. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, pertanyaan dari Aisyah akan dijelaskan oleh Ramayanti. Kepada Ramayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Cahaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Jadi, pertanyaannya,
peran serta fungsi krista dan mitokondria dan mengapa krista bisa mampu memproduksi ATP. Nah, jadi krista itu fungsi krista pada mitokondria itu berfungsi dalam penyerapan oksigen untuk respirasi, di mana krista ini mendukung perluasan permukaan pada saat terjadinya proses respirasi. Dengan adanya krista pada mitokondria ini, maka hasil dari respirasi seluler yang terjadi akan mampu meningkat. Nah, dengan respirasi inilah krista dapat memproduksi ATP. Respirasi sendiri adalah proses mobilisasi energi atau penyaluran energi yang dilakukan oleh makhluk hidup, di mana mobilisasi energi ini dilakukan dengan melakukan pemecahan senyawa berenergi tinggi atau yang kita kenal dengan SET. Sehingga dengan adanya proses respirasi ini akan mampu menunjang fungsi hidup makhluk hidup secara optimal. Nah, selain dari fungsi yang tadi itu, ada lagi fungsi krista pada mitokondria lainnya, yaitu yang pertama membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil berisi enzim dan bahan lain-lain. Yang kedua, tempat terjadinya sintetis polisakarida seperti selulosa, mukus, hemiselulosa, dan pektin. Serta yang ketiga, membentuk kantung sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel seperti glikoprotein, karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, yang keempat ada membentuk akrosom pada sperma atau kuning telur dan pada sel telur dan lisosom. Selanjutnya yang terakhir dapat membentuk membran plasma. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi, Ramayanti. Saya rasa tidak ada yang ingin menambahkan ya. Baik, saya rasa tidak ada yang ingin menambahkan. Maka kita lanjutkan ke presenter yang ketiga atas nama Ubaidillah Akbar untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan kepadanya. Saya persilakan, Ubay. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ubaidillah Akbar akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Dinda, yaitu apa fungsi dari ukuran krista yang besar dan banyak pada mitokondria. Nah, dari ukuran krista itu tidak terlepas dari fungsi dari krista itu sendiri ya. Jadi fungsi dari krista itu adalah untuk membantu perluasan membran pada krista itu sendiri atau membran dalam pada mitokondria itu agar lebih fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini karena isi atau materi pada yang terdapat pada membran dalam atau pada matriks mitokondria itu seperti DNA ataupun ribosom ataupun enzim ATP sintase itu terus mengalami perkembangan ya. Dalam hal ini perkembangan itu bersifatnya kuantitatif ya atau bersifat jumlah. Jadi mengalami perkembangan yaitu dalam artian bertambah banyak materinya atau isinya. Jadi hal itu perlu ditunjang juga oleh adanya membran yang fleksibel. Oleh karena itulah krista ini berfungsi dalam perluasan membran agar membran dalam mitokondria itu dapat menampung
partikel-partikel atau materi dari mitokondria itu sendiri, dan sehingga metabolisme yang terjadi di dalamnya juga dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman yang lain ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan. Baik, saya rasa tidak ada Ubay. Silahkan dilanjutkan saja ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua akan coba dijawab oleh rekan saya bernama Sabrina. Pada Sabrina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ubay. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ruzi tadi. Pertanyaannya perbandingan struktur antara mitokondria dan kloroplas. Jadi mungkin di PowerPoint atau materi yang diberikan Bapak sendiri sudah bisa kita lihat perbandingan struktur dari mitokondria dan kloroplas, bahwa kloroplas itu memiliki dari bentuknya saja sudah kita bisa lihat lebih besar dan lebih kompleks dari mitokondria. Lalu di dalam mitokondria sendiri memiliki matriks, sedangkan di kloroplas itu memiliki stroma. Lalu ini pada membran dalam mitokondria itu berlekuk-lekuk membentuk lipatan atau kristal yang seperti tadi kita kenal, dan untuk kloroplas sendiri membran dalamnya tidak berlekuk. Baik, itu saja dari saya. Mungkin akan ditambahkan oleh teman saya Melsi. Kepada Melsi saya persilakan. Baik, terima kasih Sabrina. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Sabrina terkait pertanyaan dari Ruzi Maisaro, yaitu tentang perbandingan struktur mitokondria dan kloroplas. Pada struktur mitokondria ini berbentuk silinder memanjang dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer. Pada mitokondria memiliki dua kompartemen, yaitu ruang matriks internal dan ruang antarmembran, dan memiliki dua membran konsentris, yaitu membran dalam dan membran luar. Pada membran dalam melingkupi ruang matriks dan membentuk invaginasi yang ekstensif yang berupa krista. Yang membran luar berkontak langsung dengan sitosol. Sedangkan struktur kloroplas berbentuk oval dengan diameter 2 hingga 10 mikro dengan ketebalan 1 mikro. Memiliki 3 subkompartemen, yaitu ruang matriks stroma, ruang antarmembran, dan ruang tilakoid atau membran tilakoid. Lalu memiliki 3 membran konsentris, yaitu membran dalam, membran luar, dan membran tilakoid. Pada membran dalam, melingkupi ruang stroma, tidak memiliki invaginasi atau krista. Pada membran luar, berkontak langsung dengan sitosol. Dan pada membran tilakoid, membentuk konfigurasi menyerupai piringan pipih yang saling bertumpuk atau membentuk granum. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Sabrina dan Melsi. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baik, saya rasa tidak ada yang ingin menambahkan lagi ya, teman-teman. Mohon maaf tadi sepertinya pertanyaan dari rekan kita, presenter kedua, Cahaya Darlianti, masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab. Maka kita lanjutkan lagi ke Cahaya. Mohon maaf ya atas kesalahannya. Baik, silakan Cahaya untuk melanjutkan menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya ada satu pertanyaan yang belum dijawab, yaitu pertanyaan dari Amel yang akan dijawab oleh Nurul Sapika. Kepada Nurul, dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amel mengenai mengapa mitokondria bertanggung jawab atas produksi ATP. Jadi, perlu kita ketahui mitokondria ini merupakan organel pada sel yang memiliki bentuk elips dan terdiri atas dua lapisan membran sel, yaitu membran bagian luar dan membran bagian dalam. Membran bagian luar ini terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan 50:50. Sedangkan pada membran dalam ini terdiri atas protein dan lipid dengan perbandingan 80:20. Membran bagian dalam ini menjadi tempat utama produksi energi ATP karena memiliki protein bernama ATP sintase melalui proses yang dikenal dengan nama transport elektron. Dan membran bagian dalam ini juga memiliki lipatan yang disebut dengan krista, yang fungsinya ini untuk meningkatkan luas permukaan. Dan proses pembentukan ATP ini adalah tahap terakhir dari pembentukan energi di sel melalui proses yang dinamakan dengan oksidasi. Pada umumnya, organel pada sel ini tidak memiliki materi genetik, tetapi mitokondria cukup unik karena memiliki materi genetiknya sendiri yang dikenal dengan DNA mitokondria. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada yang menambahkan, saya persilakan. Baik, saya rasa tidak ada yang ingin menambahkan lagi, Nurul. Oleh karena semua pertanyaan dari presenter yang kedua, Cahaya Darlianti, telah terlaksana, presenter yang ketiga juga demikian, maka kita lanjutkan ke presenter yang terakhir, presenter keempat, yaitu Ninisa Cahaya Pratiwi. Pada Ninisa, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan tadi. Baik, terima kasih moderator. Teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan Lisa ya terlebih dahulu. Yang Puspita kedua ya, Pit. Nah, jadi Lisa bertanya bagaimana sih cara kerja dan peranan membran struktur mitokondria. Itu ada membran dalam, membran luar, ruang antar membran. Nah, Lisa tadi juga udah dijelasin, tapi ya udah aku jelasin ulang ya. Membran luar itu terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6.000 Dalton. Dalam hal ini, membran luar mitokondria mirip membran luar bakteri gram negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam babak transport lipid ke matriks untuk menjalani oksidasi yang menghasilkan koenzim A, asetil koenzim A. Membran dalam, kemudian membran dalam yang kurang permeabel dibandingkan membran luar dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini tempat utama pembentukan ATP. ATP luas permukaan ini meningkatkan sangat tinggi diakibatkan banyaknya lipatan yang menonjol ke dalam matriks yang disebut dengan krista tadi. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam maksudnya, sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforisasi oksidatif. ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melalui membran dalam. Kemudian ruang antar membran yang terletak di antara selang membran luar dan membran dalam. Itu merupakan tempat berlanjutnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, oksidasi asam lemak. Di dalam matriks mitokondria juga
terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria, ribosom, ATP, ADP, fosfat, ion organik, serta ion-ion seperti magnesium dan kalsium. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab untuk pertanyaan Nisa. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Dina Aprilia. Baik, terima kasih Tiwi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Puspita, yaitu apa yang akan terjadi apabila mitokondria mengalami kerusakan, apabila mitokondria yang mengalami kerusakan bisa diperbaiki. Nah, kerusakan mitokondria disebut disfungsi mitokondria. Disfungsi mitokondria keadaan di mana mitokondria mengalami gangguan atau kegagalan fungsinya dalam produksi energi untuk kehidupan sel. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor tertentu sehingga menyebabkan alur produksi energi dalam mitokondria terganggu atau terhenti. Mengapa bisa demikian? Nah, dia itu memiliki faktornya, yaitu faktor yang menyebabkannya yaitu kerusakan mitokondria, salah satunya disebabkan oleh mutasi genetik baik dalam DNA mitokondria atau DNA inti. Disfungsi mitokondria menyebabkan alur produksi energi dalam mitokondria terganggu atau terhenti, sehingga mengganggu beberapa jalur atau rantai aktivitas sel termasuk jalur respirasi sel yang dikelola mitokondria. Nah, kerusakan tersebut yang akan berujung pada kematian sel. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Ruzi Mesaroh. Pada Ruzi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dina. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Puspita yang kedua, yaitu, dan bisakah mitokondria yang sudah rusak bisa diperbaiki? Nah, menurut kami, jika terjadi kerusakan pada mitokondria ini, maka sel tersebut tidak akan bisa bertahan hidup, ataupun kerusakan ini tidak dapat diperbaiki. Karena setiap organel di dalam setiap sel ini memiliki peran yang sangat penting untuk berkelangsungannya hidup sel seperti mitokondria ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mitokondria ini merupakan suatu organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi dan sebagai pusat respirasi sel. Nah, jika terjadi kerusakan pada mitokondria ini, maka sel tersebut tidak bisa diperbaiki, bahkan sel ini tidak bisa bertahan hidup dan kerusakan ini tidak dapat diperbaiki. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Menambahkan? Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Dina dan juga Ruzi terkait pertanyaan Puspita. Nah, menurut saya sendiri, jika dikatakan kalau mitokondria yang sudah rusak itu tidak dapat diperbaiki, oke, saya setuju kalau kerusakannya itu adalah kerusakan yang parah. Namun jika kerusakannya itu ringan, mungkin masih bisa diperbaiki ya. Dan kalau sel itu dikatakan akan mati, itu belum tentu juga, karena kalau misalnya kalau mitokondrianya cuma satu, mungkin akan menyebabkan kematian. Tapi kalau mitokondrianya banyak, mungkin masih bisa dipertahankan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, dengan penambahan saya tadi, saya rasa seluruh pertanyaan sudah terjawab ya, teman-teman. Maka akan kita tutup pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.